Bu, dengerin nih Bu. Nah, la tahasadu wala tanajashu. La tahasadu. Jangan sekali-kali dengki dengan sesama muslim. Apapun alasannya, tidak ada alasan. Al-muslim akhul muslim. La tahasadu. Ini Rasulullah, bukan saya. Jangan saling dengki, hasud, iri. Buang jauh-jauh. Wala tanajasu. Jangan bersaing dalam tawar-menawar. Jual beli. Sedang kamu tidak berminat untuk membelinya, barang ditawar muslim lain, kita lihat tuh karena iri lah apalah, padahal kita nggak niat beli, ditawar lagi sama kita, nggak boleh itu. Wala tadabaru, jangan saling bermusuhan. Sembarahnya kita nggak sukanya sama orang, sama muslim, jauhi, rasa musuh, jangan. Bolehlah nggak suka 3 hari 3 malam, habis itu buang jauh-jauh, jangan dipendam, maafin. Kalau ingin selamat kan gitu. Makanya kan kemarin saya sampaikan di kajian malam Sabtu, itu ibadah hati. Kita jaga benar dari hasud, iri, dengki, itu bobotnya lebih besar ketika ketimbang kita sholat secara fisik, zohir, ya, sujud dan sebagainya. Itu lebih bagus, tambahkan itu amalan batin. Jaga hati, jangan sampai hasud. Kenapa? Kita ahli ibadah, tapi hatinya dah hasud, hati-hati, malah menghapus dosa ibadah kita. Wala yabi' ba'dukum ala ba'im ba'din. Jangan seseorang kamu menjual barang yang telah dijual kepada orang lain. Paham gak Pak Nasrul? Paham banget Pak Nasrul nih. Wala yabi' ba'dukum ala ba'im ba'din. Jangan seseorang kamu menjual barang yang telah dijual kepada orang lain. Kita sudah jual ke orang ya, kita diam-diam jual lagi sama orang lain. Jahat banget itu orang gitu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jangan sampai bermusuh-musuhan, apalagi dengki, iri. Jauhi. Ngomongin kejelekannya maaf, jangan. Sejelek apapun tetangga kita ataupun yang lain saudara kita sama muslim, jaga hati, jaga lisan kita. Al-muslimu ahul muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, itu muslim, itu saudara kita. Al-muslimu ahul muslim. Rasulullah pesan, la yazlimuhu, jangan berbuat zalim kepada mereka, jangan menzalimi, jangan menyakiti, jangan menyinggunglah, menyudutinlah, jauhi. Kalau ingin selamat. Wala yahzuluhu, jangan rendahin. Sejelek-jeleknya dia, insya Allah ada baiknya kok.
jangan dicela. Wala yahqiru, Rasulullah pesan jangan menghina dong. Jangan menghina sesama muslim. Wala yakzibuhu, dan jangan saling mendustai. Mendustainya, lanjut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Takwa itu wa yushiru biyadihi ila sadrihi salasa marratin. Rasulullah menunjuk dadanya, takwa itu di sini, hatimu bersih dari dengki sama orang, menzalimi sama orang. Ketika hatinya bersih dari nggak suka sama orang, insya Allah itu takwa tuh. Makanya kelihatan orang disebut muttaqin, kelihatan hatinya dilihat coba. Dari omongannya, dari hatinya, nyaman, adem nggak ngomongnya dia. Ketika dia provokatif, hati-hati. Wa yushiru biyadihi ila sadri salasa marrah. Hatinya sambil menunjuk ini, takwa itu di sini loh. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita rajin sholatnya bangunin, hati-hati koreksi hati kita, ada nggak rasa dengki dengan sesama? Kalau ada, buang jauh-jauh. Maafin. Ketika kita dizalimi, disakiti, sudah maafin. Insya Allah pahala untuk kita. Bihasbim ri'im minasyarri ayyahqira ahul muslim. Kata Rasulullah SAW, cukup tuh orang disebut berbuat jahat ketika dia telah menghina sesama muslim. Itu cukup kata Rasulullah. Itu standar. Gampangnya, mudahnya itu, ketika kita menghina sesama muslim, itu sudah menunjukkan kita syarr, berbuat jahat sama dia. Minas syarri ayyahqira ahahul muslima kullul muslim alal muslim. Sehingga Rasulullah SAW wanti-wanti lah, apa sih, berpesan banget lah. Kullul muslimi alal muslim haramun damuhu. Kata Rasulullah SAW, seorang muslim terhadap muslim lainnya diharamkan darahnya, tidak boleh membunuh, menumpahkan darahnya sesama muslim. Itu Rasulullah pesan banget itu. Di dalam ayat Al-Quran, kecuali ada alasan hak, kita diseranglah, diperangi, bertumpah darah seorang muslim, diserang. Nah, di situ boleh kita menjalankan kembali, membela diri. Di luar itu tidak ada hak kita untuk berbuat menumpahkan darah sama muslim. Wa maluhu, hartanya, jangan sampai kita mencurangi, mengambil tanpa hak. Wa irduhu, dan kehormatannya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, 2 hadis lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa kurbatan, melepaskan kesusahan seorang muslim yang lain di dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakinlah qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kita ketika kita susah di yaumil qiyamah. Susahnya di kiamat itu luar biasa, gak ada yang bisa nolong.
kecuali dirinya sendiri, amalnya sendiri. Ibu bapak kita nggak bisa nolong, saudara kita nggak bisa nolong, sibuk sendiri dengan urusannya masing-masing. Di sini masih mending kita bisa minta tolong, saudara kita tolong dong bantu saya ini, saya kesulitan, bisa di sini. Di yaumil qiyamah nanti nggak ada itu. Bang Udin urusan sendiri, ngurus sibuk sendiri amalnya. Pak Nasrul sendiri amalnya, sibuk dengan sendiri, nggak ingat anaknya, boro-boro nolong anaknya. Anak pun nggak bisa nolong orang tuanya, mikirin sendiri amal perbuatannya yang waktu di dunia itu. Ketika dia mau menolong kesusahan saudara semuslim di dunia ini, kata Rasulullah akan dijamin itu. Ketika kita susah di sana, Allah akan menolongnya. Menolong tidak harus dengan duit, ya Bang Udin. Doa kita, doain, ya Allah, beri mereka kesabaran ya Allah. Doa. Yang punya duit, yang mampu, pakai harta duitnya. Yang nggak punya harta, doa. Jangan pelit doa sama muslim. Allah alam bisawab. Lantas Rasulullah SAW menyambung sabda beliau, wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang memberi kemudahan kepada sesama muslim yang lain dari kesulitannya, baik kesulitan hidupnya dan lain sebagainya, kita tolong nih, kita mudahin lah. Kata Rasulullah SAW, yakinlah yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan beri kemudahan kita di dunia ini. Kalau yang tadi khusus yaumal qiyamah, di sini nih kata Rasulullah SAW, fid dunya dapat, wal akhirah juga dapat. Ketika kita lihat nih sama muslim kita kesulitan, kita mampu, kita tolongin tuh, yakinlah ya, nggak usah khawatir itu. Kesulitan kita pun akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Praktekkan coba. Pak Haji mungkin sudah pernah praktek ini, merasakan benar. Wa man satara musliman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib sesama muslim, kita tutupi itu kekurangannya dia, kejelekannya dia, kita tutupin. Insya Allah yakinlah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Aib kita di dunia ini, wal akhirah, dan di akhirat Allah tutupin itu. Kalau mau jujur, aib kita tuh banyak ini, akan kebuka nanti di yaumil qiyamah akhirat. Tapi kita di sini itu menutupi aib sama muslim, Allah tutupin tuh di sana. Kalau mau dibuka, di akhirat nanti, banyak keburukan kita, aib kita. Cuman Allah tutupin tuh. Dengan cara apa? Tutupinlah aib saudara kita waktu kita hidup di dunia ini. Tutupin yang rapat. Bicarain yang baik-baiknya saja. Sudah gitu. Dan terakhir, tutup sabda beliau, Allah fi aunil abdi madamal abdu fi auni ahi. Kata Rasulullah SAW, Allah senantiasa akan menolong seorang hambanya selagi ia mau menolong saudaranya sesama muslim. Ini jaminan Rasulullah SAW. Ketika kita nggak mau nolong sesamanya, sulit, Allah akan menolong kita. Tolong dengan apa? Pakai duit lah kalau bisa, kalau ada pakai harta. Gak punya duit tapi mau nolong, tenaga atau doa. Doain saudara kita, seorang muslim.
Dan terakhir kami tutup satu hadis Nabi Rasulullah SAW, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa memperhatikan kebutuhan saudaranya, niscaya Allah senantiasa memperhatikan kebutuhannya. Tidak pelit, suka menolong, meringankan beban saudara kita. Yakinlah kita akan diringankan oleh Allah dari semua kesusahan kesulitan. Ini Rasulullah SAW bersabda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina